Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara. Kembali lagi kita bersama-sama dengan program live streaming MPK dari Task Force Doa dan Konseling yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Hari ini kita sudah bergabung dengan Bapak Johan Tumanduk. Shalom Bapak. Shalom, selamat siang. Ya, selamat siang Bapak. Bapak Johan Tumanduk SHMM MIM MPDK. Beliau salah satu tokoh pendidikan Kristen di Indonesia, dan hari ini sebelum kita bertanya-tanya lebih lanjut lagi bagaimana pengalaman beliau selama terjun dalam dunia pendidikan, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk tunduk dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami mengucap syukur hari ini kami bersama-sama kembali mendengarkan bagaimana kesaksian hidup para tokoh-tokoh pendidikan selama mereka melayani di dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya. Dan hari ini kami sudah bergabung dengan hamba-Mu narasumber oleh Bapak Johan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pembicaraan kami. Dan biarlah semua pengalaman ini boleh dibagikan menjadi berkat bagi setiap para pendengar di luar sana. Dan semua pelayanan hari ini kami kembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kita langsung saja menyapa Bapak Johan. Pak Johan, terima kasih banyak Pak sudah menyediakan waktunya. Sama-sama. Kalau kita berbicara tentang pendidikan di Indonesia Pak Johan, apa yang menjadi pendorong utama Bapak memilih untuk terjun dalam pelayanan bidang pendidikan Kristen khususnya? Dan sejak kapan Bapak memulai pelayanan ini? Silakan dibagikan Pak. Ya, terima kasih Ena. Kita bicara soal pendidikan ya. Pendidikan itu nggak ada habisnya. Setiap bagian fase dalam hidup kita itu kan pendidikan. Tapi yang menarik, pendidikan itu menjadi satu objek pelayanan kita ini. Karena menurut saya ada banyak hal di bidang pendidikan yang masih bisa kita tingkatkan. Secara khusus pendidikan Kristen. Ya, saat ini kita tentu tahu bahwa sekolah-sekolah Kristen di Indonesia menghadapi situasi yang tidak ringan. Ya. Ada yang sekolah-sekolah yang bagus, ada yang sedang, tapi kebanyakan sekolah-sekolah kita itu saat ini sedang menghadapi kesulitan. Nah, disinilah saya terpanggil bersama dengan teman-teman pengurus di MPK untuk menolong supaya secara khusus sekolah-sekolah Kristen yang ada di daerah-daerah yang tertinggal, yang kesulitan. Kenapa? Karena majunya sekolah Kristen itu identik dengan kemajuan dari daerah di mana sekolah Kristen itu berada. Kalau sekolah Kristen itu menurun, pasti juga kualitas pendidikan itu menurun. Padahal daerah-daerah di mana sekolah Kristen itu berada, itu adalah daerah-daerah yang punya sumber daya yang bagus gitu. Nah, siapa lagi yang akan mengelola kalau bukan kita sendiri ya, artinya gitu. Saya sih bukan mendikotomikan Kristen dan non-Kristen, tapi saya hanya melihat dari perspektif pelayanan bahwa saat ini kita melayani sekolah-sekolah Kristen. Nah, yang kedua, bagi saya ibadah itu ada dua ya. Ibadah ada dua, ibadah ritual dan ibadah aktual. Ibadah ritual itu adalah ibadah hari Minggu kita atau ibadah berkeluarga ya, seremonial yang sifatnya kita memuji dan menyembah Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam ruangan. Tapi ibadah aktual itu adalah ibadah di mana kita menghadirkan Kristus di tengah-tengah masyarakat. Lalu kemudian memperkenalkan Kristus kepada masyarakat, kan begitu ya, dengan apa yang dia lakukan, menyelamatkan, mengasihi, merangkul. Nah, kita juga harus melakukan itu melalui ibadah-ibadah aktual kita. Jadi saya pikir pelayanan ini, pendidikan adalah tindakan iman yang terwujud dalam tindakan nyata, konkret, dan pragmatis. Karena menurut saya kadang-kadang, kadang-kadang ada banyak yang mengatakan diri sebagai pelayan hanya jago di mimbar atau berkata-kata, mengenakan jubah kebesaran, setelah kembali lagi larut lagi dalam pengandalan diri, dalam kemalasan rohani. Ujungnya yang terjadi adalah deinkarnasi. Kalau deinkarnasi itu berarti kan, kalau inkarnasi firman jadi daging. Kalau deinkarnasi dari daging jadi kata-kata hampa tanpa makna. Kita jago bicara tapi kondisi lapangan kita itu luar biasa beratnya.
Nah, saya pikir Kristus itu kan berpihak pada penderitaan. Ya, Matius 25 ayat 34 sampai 37 bilang, yang makan kasih yang lapar kasih makan, yang haus kasih minum, yang telanjang kasih pakaian, yang asing dikasih tumpangan, yang sakit dikunjungi, yang di penjara itu kita lawat. Dan Matius 25 ayat 40 katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada orang-orang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk Tuhan. Jadi keberpihakan kepada mereka yang menderita, yang terlecehkan, teremehkan, yang tertinggal, itu menurut saya merupakan misi Tuhan, gitu. Itu jadi aspek pelayanan ya. Lalu pertanyaannya, kenapa kita mesti melayani? Kita nih mesti bersyukur, karena pelayanan itu adalah ungkapan syukur. Bahwa kita diselamatkan, bahwa Kristus itu memberikan tubuh, dirinya, darahnya untuk menyelamatkan kita, merekonsiliasi hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, di atas rasa syukur ini kita harus melayani Tuhan, memberikan yang terbaik. Kolose 3 ayat 23 katakan, lakukan yang terbaik seperti kamu melakukannya untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu melakukannya untuk kita. Betul. Itu pertanyaan enak selanjutnya yang ketiga. Saya jawab terus ya ini ya, biar sekalian. Dari mana saya mulai melayani? Saya melayani mulai dari tahun 88 gitu. Jadi sebelumnya saya ini terjadi kekosongan dalam hidup saya, bahwa orang tua saya bawa saya ke sekolah minggu, ya sampai usia kira-kira 9 sampai 10 tahun saya aktif di sekolah minggu. Tapi begitu remaja, karena pada saat itu saya atlet tenis, saya pemain tenis, ya. Saya bukannya bukannya sombong, tapi rada congkak dikit aja, bahwa saya cukup bagus bermain tenis, gitu. Saya cukup bagus, saya latihan terus setiap hari. Sehingga sampai satu titik saya pernah jadi juara antar mahasiswa se-universitas yang bawa nama negara se-Asia Tenggara, ya. Jadi kayak Universitas Indonesia, waktu itu saya kuliah di Universitas Indonesia lalu ada Universitas NUS, National University of Singapore, Universitas Brunei, macam-macam, tambah Hong Kong. Nah, itu lawan saya itu. Nah, saya bisa juara single, double, bergu waktu itu. UI juara untuk juara umum untuk tenis. Nah, salah satunya saya gitu. Nah, jadi saya tidak ikut kebaktian remaja dan yang lain-lain. Nah, ujungnya seperti anak muda juga, kebanyakan tentu kan kita ada nakal-nakalnya ya. Sampai satu titik saya itu kuliah saya hampir berantakan. Saya kuliah di salah satu universitas di Jakarta, hampir berantakan. Jadi teman-teman saya ini udah kebanyakan lulus. Saya kurang 6 mata kuliah harus lulus. Kalau enggak saya tunda tahun depan. Nah, karena saya jauh sama Tuhan waktu itu, sampai saya bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan ada, saya mohon Tuhan campur tangan, ya, campur tangan bahwa luluskan saya 6. Kasihan orang tua saya. Tiba-tiba saya menyesal tuh. Bapak saya udah mau pensiun waktu itu. Jadi usia mau 55, jadi saya berdoa, kalau Tuhan betul ada, saya bisa lulus. Saya belajar, ternyata 6 itu saya bisa lulus. Jadi saya yakin bahwa Tuhan itu ada, gitu. Saya yakin, baru saya ingat-ingat, oh iya, pekerjaan Tuhan banyak sekali dalam hidup saya, yang baik-baik itu. Nah, lalu pertanyaannya, saya mau memberi diri buat Tuhan di mana? Nah, pada saat itu tiba-tiba nih, nggak berapa lama nih, habis saya lulus kuliah itu tahun 88, saya diminta untuk mengantar teman saya. Ini satu sektor ya, satu sektor. Teman saya ini mau ikut pemilihan ketua pemuda di jemaat kami di Kalibata, di GPIB, Jadi saya ikut antar dia, karena saya kan nggak pernah ikut pemuda, remaja. Jadi waktu itu saya baru selesai kuliah di 2 tempat, di UI juga, di UKI juga ya. Jadi waktu itu ya saya bertobat lah, balik lah gitu ya. Jadi saya bisa selesai untuk 2 kuliah, saya jalan bareng waktu itu. Tapi maintenance juga. Nah, jadi pada saat pemilihan itu, saya karena kurang orang, saya diminta untuk duduk di ruangan itu. Nah, lalu masing-masing memperkenalkan diri. Ya, saya memperkenalkan diri juga. Tibalah saat pemilihan. Jadi teman saya yang saya antar itu ikut pemilihan, lalu kurang. Jadi siapa yang datang semua boleh dipilih. Nah, tiba-tiba pada saat pemilihan itu, ketua pemuda sektor
Nah, di jemaat saya itu, jadi ada sektor-sektor lain datang, tiba-tiba dilala nama saya yang paling banyak gitu. Yang calon kuat mau dipilih itu malah satu suara di bawah saya gitu ya. Nah, jadilah saya kaget gitu. Ini apa yang harus saya lakukan sebagai ketua pemuda? Iya. Ya, saya nggak tahu. Akhirnya saya belajar banyak lah dengan penuh kerendahan hati dengan segala kekurangan. Tiba-tiba saya masuk ke saya di antara pemuda GPIB itu akhirnya saya terpilih jadi sekretaris Dewan Pemuda GPIB. Jadi sekretaris pemuda pusatnya GPIB gitu. Baru 5 tahun kemudian saya terpilih jadi ketua Dewan Pemudanya dengan segala kelemahan saya. Nah, yang lebih luar biasa lagi buat saya ya, anugerah Tuhan. Jadi saya selesai di Dewan Pemuda itu, pimpinan pusat pemudanya GPIB itu tahun 2000. Tahun 2005 dalam usia yang masih muda juga, saya waktu itu masih sangat muda, saya terpilih jadi pimpinannya gereja GPIB sebagai majelis sinode. Gitu. Jadi kalau di GPIB kami itu ada majelis sinode, saya jadi pimpinan majelis sinode, pimpinan di tingkat sinodal. Jadi intinya saya 2 periode sebagai sekretaris, wakil sekretaris di sinode GPIB. Nah, disitulah saya berkenalan dengan dunia pendidikan karena kami punya yayasan pendidikan. Saya jadi pengawas dan saya banyak berinteraksi dengan yayasan pendidikan GPIB. Saya lihat, oh ternyata masih banyak hal yang harus kita benahi. Saya nih saya cerita teman-teman. Saya cerita begini, bukan saya sombong ya. Saya senang tadi mulai dengan doa. Karena apa? Karena kalau enggak, kesaksian begini nih bisa menjebak kita kejumawaan. Jadi egocenter. Yang saya ceritakan ini, saya cuma mau bilang bahwa ini adalah kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan itu berkarya lewat kita. Kita nih nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kita hanya bertugas untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kalau Tuhan bawa kita kemana, itu adalah bagian dan cara Tuhan. Ya, dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi setelah dari Majelis Sinode GPIB, saya juga dipilih menjadi ketua 3 Sinode AM Gereja Protestan di Indonesia. Jadi itu mengkoordinir gereja-gereja yang waktu itu masuk di Indisi Kerek seperti kayak Gemim, GPM, Gemit, GPIB tempat saya, itu kami ada satu wadah kebersamaan yang namanya Gereja Protestan di Indonesia. Ya, saya jadi ketua 3 sehingga saya banyak kenal teman-teman dari Maluku, dari Timor, dari Manado. Jadi semakin berkembang. Setelah itu tahun 2015 saya selesai, saya jadi nah ini kembali lagi saya berhubungan dengan pendidikan. Saya jadi managing directornya PT BPK Gunung Mulia, salah satu penerbit Kristen terbesar di Indonesia ya. Kantornya di Kuitang. Saya 3 tahun di sana sebagai managing director. Setelah itu saya masuk ke STTREM. Saya jadi dosen di STTREM sekaligus jadi direktur Konrad Supit Center. Itu wadah pengkajian penelitian untuk pengabdian masyarakatnya STTREM. Dari situ saya masuk di UKI sebagai sekretaris penuh waktu. Jadi setiap hari saya di UKI, di Yayasan UKI sebagai sekretaris penuh waktu. Jadi saya mengurusi universitas. Ya, karena kami di situ ada Universitas Kristen Indonesia dan Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia itu ada di bawah Yayasan UKI dan kami menjalankan itu ya. Lalu setelah dari UKI ini, masih di UKI sebenarnya, saya juga masih di pengawas di Yayasan UKI. Pak Handi, Pak Yopi dari MPK kontak saya tahun 2022 itu. Bagaimana kalau saya bergabung di Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Jadi apa? Ketua 3 di bidang organisasi untuk bereskan organisasi. Saya pikir saya ada kecocokan juga karena saya lama jadi wakil sekretaris di sinode gereja saya. Gitu. Jadi buat saya organisasi tidak terlalu asing. Gitu. Jadi saya menyambut dengan gembira dan makin gembira ketika melihat pelayanan MPK yang luar biasa ini. Sampai di daerah-daerah terpencil, bagaimana meningkatkan
kompetensi guru, Iya. kapabilitasnya, kapasitasnya. Iya. Bagaimana kita juga bersentuhan langsung dengan sekolah-sekolah Kristen yang mengalami kesulitan. Benar. Buat saya itu adalah satu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam pelayanan Wow. ini. Jadi saya sangat bersyukur bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup dan kehidupan saya, dan tugas saya ini karena saya makin tua loh enak. Saya udah punya cucu ya. Jadi makin tua sudah punya cucu, bagaimana kita berpikir untuk memberikan saja sisa hidup kita untuk melayani Tuhan. Kira-kira seperti itu. Puji Tuhan, Pak Iya. Johan, luar biasa, bukan waktu yang sangat singkat. Kalau saya hitung tadi sejak tahun 1988 dipanggil Tuhan, ya, hingga pada tahun ini berarti saya hitung 36 tahun. Iya. Benar, Pak? Iya. Bapak sudah terjun. Saya rasa Ya. lebih baik pakai kata-kata diberi tanggung jawab aja, diutus. Ya. Jangan dipanggil Tuhan. Kalau panggil Tuhan nanti saya Oke. terbang lagi. Tuhan utus Pak Johan Iya, ya. iya. Tuhan gerakkan hati Pak Jangan Johan. dulu panggil. Iya benar. Oke. Tuhan Nggak, gerakkan bercanda. hati Pak Johan Iya. untuk terjun dalam pelayanan. Iya, iya. Walaupun itu dimulai di dalam gereja, Iya, persekutuan gereja, dan pada akhirnya Tuhan lebih jauh lagi pakai untuk pendidikan Kristen di Iya. Indonesia. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Yang kedua begini, Pak. Bisakah diseringkan hal yang paling menyentuh hati Bapak Johan dalam menjalankan pelayanan ini, khususnya di bidang Ya, pendidikan? saya nggak bisa lupa bahwa ketika saya jalan ke Apokayan, Apokayan itu daerah tertinggal juga di Kalimantan Utara. Di sana itu ada namanya kampung yang namanya desa itu Longnawang ya. Longnawang sekarang mungkin kecamatan ya karena ada pemekaran. Di sana saya ketemu dengan anak-anak Dayak di sana ya. Anak-anak Dayak yang jauh sekali dari Jakarta, ini Kalimantan Utara yang jauh, dan ke sana waktu itu masih menggunakan pesawat Susi Air yang kecil-kecil itu. Dan untuk masuk ke yang lebih lagi kita menggunakan ketinting. Ketinting itu perahu kecil ya, lewatin sungai-sungai. Di sana saya bertemu dengan satu anak yang punya niat kuat untuk menimba ilmu gitu. Lalu kemudian anak ini perempuan, namanya Dina, dan saya bawa dia ke Jakarta. Ya, dari Apokayan di mana orang bilang ini anak tertinggal, daerah tertinggal, apakah dia bisa ikut kuliah? Ya, saya ajak tinggal di rumah. Jadi bukan kasih kos ya, tapi nah ini juga sebenarnya pesan buat orang-orang Kristen yang sudah mapan ya. Kalau bisa kerjasamalah dengan daerah-daerah mencil seperti Nias atau Mentawai atau di mana daerah-daerah Papua, NTT, ajak mereka untuk hidup bersama dengan keluarga kita. Ya bukan dikosin, dibayarin ini, karena mereka belum tentu ada peningkatan kualitas. Tapi kalau dia bisa lihat kehidupan keluarga kita bina secara iman dan yang lain-lain, dia pasti bisa mengikuti, dan dia bisa ikuti Dina ini. Lalu saya kuliahkan IT, manajemen informatika, dan puji Tuhan dia lulus dengan angka yang baik, dan dia bekerja di Jakarta, karirnya juga semakin baik. Sekarang dia ada di Bali. Itu nggak bisa lupa saya. Dari anak yang duduk diam di Apokayan, pada saat itu dia melihat saya di sana juga diam, tapi dari matanya saya tahu bahwa dia pengen kuliah gitu, pengen sekolah. Ujungnya dia sekarang bisa kerja di Bali, hidupnya baik. Jadi itu semakin membuat saya contoh nyata dari Tuhan. Akhirnya saya ada 3 yang saya berlakukan seperti itu. Akhirnya saya juga melihat tentu ada banyak hal yang kita bisa lakukan di lapangan melalui Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia ini, melalui pelayanan kita di sekolah-sekolah Kristen. Gitu. Wow. Saya dapat menarik satu kesimpulan bahwa ketika kita langsung melihat hati kita digerakkan untuk membantu, ya, puji Tuhan Pak Johan. Kalau saya bertanya bagian yang ketiga, momen apa yang terindah, bagaimana intervensi Tuhan dalam hidup dan pelayanan Pak Johan? Iya, kalau itu sih saya banyak sekali hal yang saya alami, bagaimana dengan segala keterbatasan saya, karena saya bukan datang dari keluarga pendeta atau keluarga dari yang aktif begini, bukan dari keluarga. Jadi saya melayani ini karena perjumpaan iman dengan Tuhan ya. Karena saya merasakan bahwa Tuhan, ya orang tua saya mendidik juga saya secara baik, tapi ada saat-saat di mana tadi saya katakan saya kosong ya, tidak terlalu, karena saya banyak di lapangan waktu itu. Nah,
Setelah itu ada perjumpaan-perjumpaan, Tuhan banyak menolong saya. Tapi yang paling saya terkesan adalah ketika anak saya juga mengalami hal yang sama dengan saya. Dia pemain bola. Nah, tapi dia ketua senat di salah satu fakultas kedokteran. Iya. Nah, dia juga mengalami pergumulan sama seperti saya waktu itu. Jadi intinya begini, saya dipanggil oleh pimpinan fakultas, pimpinan universitas bahkan, karena dia ketua senat. Dikatakan bahwa anak Anda sudah tidak akan bisa jadi dokter. Ya, kira-kira kayak gitu. Intinya sudah seperti itu, karena dia ini banyak melakukan hal-hal yang menurut mereka ya, menurut mereka itu kurang bagus gitu. Yeah. Nah, istri saya yang saya ikut waktu itu, dia katakan gini, ibu bukan Tuhan. Lalu kami berdoa, anak ini kami ingin sekali, dan dia juga bercita-cita jadi dokter. Yeah. Ya, bayangkan dia harus jalani satu masa di mana dia tidak diperkenankan ikut kuliah. Jadi bayangkan calon dokter nggak diskors, intinya kayak gitu. Yeah. Ya, diskors. Karena untuk untuk skors untuk perbaikan ya. Yeah. Jadi kami menerima itu. Anak ini kami dampingi ya, kami dampingi. Kemudian dia mulai berjuang lagi. Istilahnya boleh dibilang dia dari nol, ada banyak ketinggalan-ketinggalan dan yang lain. Ya, puji Tuhan ya, anak saya itu, dan saya melihat bagaimana pendampingan Tuhan, dia bisa lulus jadi sarjana kedokteran. Setelah itu jadi calon dokter. Setelah itu dia ikut yang namanya UKDI, ujian kompetensi dokter Indonesia. Orang biasa ikut 2-3 kali, ada yang sampai 7 kali nggak lulus-lulus. Anak saya bisa lulus hanya dalam 1 kali ujian. Wow. Tapi yang paling luar biasa buat saya adalah intervensi Tuhan ya ini. Adalah ketika, jadi anak saya itu di angkatannya 250 orang. Nah, anak saya ini salah satu lulus yang paling terlambat. Jadi sekitar 220, ada 30 lagi yang belum lulus, dia di 220. Ya. Lalu kemudian apa yang terjadi, ya, bahwa anak saya ini ternyata dia mengikuti ujian spesialis. Ujian spesialis di UI, Universitas Indonesia. Sekali lagi campur tangan Tuhan terjadi, bahwa dia diterima jadi mahasiswa residen calon dokter spesialis. Jadi yang tadinya dia di 220, sekarang dia salah satu yang terdepan. Terdepan karena teman-teman yang lain dia kebanyakan belum masuk pendidikan spesialis. Nah, lalu kemudian dia juga diterima kerja ya di salah satu instansi pemerintah. Artinya sambil kerja. Jadi saya pikir dari pion jadi champion gitu ya, dari pion jadi champion, dari zero to hero. Oh, kalau Tuhan sudah beracara, nggak ada yang mustahil yang terjadi. Jadi itu sih buat saya, terutama nih anak saya, tapi banyak kejadian-kejadian lain. Tapi yang paling berkesan buat saya adalah itu gitu. Puji Tuhan. Ketika dan dia sudah menikah, Tuhan, dia sudah menikah dan punya anak. Jadi saya udah punya cucu. Oke, selamat Pak Johan sudah punya cucu ya. Dan luar biasa pengalaman Pak Johan ketika Tuhan turut bekerja dalam setiap pergumulan kita dengan iman kepada Kristus. Tuhan buka jalan ya, dan itu yang terbaik. Amin ya Pak Johan. Amin. Oke, selama melayani, apakah tantangan terberat yang Bapak alami? Dan apakah bentuk penyertaan Tuhan dalam situasi tersebut, Bapak? Silakan. Banyak tantangannya karena udah lama juga ya, jadi banyak. Terutama pada saat saya belum bekerja, ya belum ada penghasilan, tapi kita udah melayani kan, gitu ya. Kalau udah kerja sih, apalagi udah jadi direktur, nggak terlalu bermasalah ya, apapun kita bisa lakukan. Tapi ketika kita masih belum bekerja, atau kita pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi, karena sebagai anak muda kita kan mau melayani itu nggak lihat apapun gitu, maunya yang penting kerja melayani gitu, program kita terlaksana. Nah disitulah banyak hal yang terjadi ya, dan paling yang saya ingat betul adalah ketika saya bersama dengan teman-teman di GPIB, pemuda GPIB melaksanakan bakti sosial di Pulau Bali. Ya, pada saat itu ada sekitar 200 pemuda GPIB yang berangkat ke Pulau Bali. Nah, tiba-tiba kami dijanjikan dana waktu itu untuk kegiatan tersebut
Itu katakan waktu itu mungkin 20 juta, kami hanya ada 6 juta. Waktu itu besar sekali angka 20 juta itu karena tahun 90-an ya. 20 juta itu besar. Tiba-tiba oleh karena satu dan lain hal, dana yang 20 juta itu tidak keluar. Ya, Anda bayangkan 200 pemuda sudah berada di Bali mau bikin ABSP, duitnya belum ada sama sekali ya. Tapi akhirnya salah satu pendeta akhirnya dengan berani ya, salah satu pendeta, makanya saya menghormati betul pendeta. Dia mengeluarkan dana hampir 15 juta waktu saat itu, pinjam dari jemaatnya ya, pinjam dari jemaatnya untuk membayarkan kegiatan itu. Jadi kegiatan itu berjalan ya, setelah kegiatan berjalan, saya dan teman-teman mencari dana melalui malam dana waktu itu, mengadakan kegiatan-kegiatan, akhirnya dana itu tertutupi. Tapi menurut saya ada satu saat di mana saya merasa putus asa karena orang-orang sudah naik kapal, ada yang naik pesawat, ada yang naik bus, udah sampai di Bali, sementara biaya penyelenggarannya nggak ada waktu itu. Tapi ya puji Tuhan semua bisa terlewati. Tapi begitu banyak hal yang terjadi ya, kesulitan, tantangan. Satu hal yang saya ingat, bahwa Tuhan itu baik. Amin. Dan amat baik. Yes. Thank you Pak Johan untuk sharingnya. Yeah. Baik, Pak Johan, apa yang menjadi closing statement Bapak dalam pembicaraan kita hari ini yang bisa disampaikan, dibagikan kepada semua anak-anak Tuhan di luar sana juga yang memiliki kerinduan untuk mau terjun melayani, khususnya bukan hanya di gereja tetapi juga di dalam dunia pendidikan. Silakan Pak Johan. Jadi gini, kalau bicara closing statement ya, pesan untuk anak-anak muda nih, yang pertama adalah jadikan pelayanan itu ungkapan syukur. Itu yang pertama ya, ungkapan syukur ya, ungkapan syukur. Bukan buat cari panggung, bukan untuk cari kegiatan karena masih jomblo, masih sendirian, lalu kemudian nggak ada kegiatan, jadi aktif di gereja. Pelayanan itu ungkapan syukur. Amin. Kebaikan Tuhan dinyatakan lebih dulu dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, kita tidak perlu sibuk dengan omongan orang. Kan kita juga banyak kekurangan, apalagi anak muda ya, emosional kadang-kadang, orientasinya pokoknya yang penting jalan. Seringkali jadi omongan. Saya mau bilang ada 3 masalah sekarang ya, 3 masalah anak muda sekarang. Yang pertama YOLO, you live only once, YOLO ya. Sehingga anak muda ini seringkali gini, hidup cuma sekali, bikin aja, minum, mabuk dan yang lain-lain ya, nggak ke gereja. Saya kasih ingat bahwa Tuhan itu baik, janganlah. Ini satu YOLO. Yang kedua FOMO, takut ketinggalan ya, fear of missing out, bahwa takut ketinggalan zaman. Makanya dia hidup di luar kemampuannya dia. Gitu ya, yang penting gaya, yang penting ini, yang ujungnya nanti karena pusing, karena merasa nggak sanggup, haus akan penerimaan, lalu mulai halu, ya kan? Atau pakai obat terlarang, pakai narkoba dan yang lain. Kalau cita-cita tinggi, ya nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau halunya terlalu tinggi, bahaya, bisa ketemu Tuhan, kan gitu ya? Kalau halunya tinggi. Jadi jangan gara-gara pengen ikut mode, tren dan hidup di luar dari kemampuan, jangan, ya. Yang ketiga adalah ada lagi yang membuat kita jadi takut untuk maju, yaitu FOPO. Apa itu FOPO? Ya, fear of people opinion. Jadi kita terlalu takut orang ngomong ini, orang ngomong ini. Kalau Anda yakin bahwa tujuan hidup Anda baik, jalankan, wujudkan, dan tetap berserah kepada Tuhan. Itu pertama ya, bahwa pelayanan itu menyangkut itu, ungkapan syukur dan wujudkan mimpimu untuk melayani. Jangan takut dengan omongan orang, jangan pudar kamu punya tujuan dengan adanya YOLO itu, bahwa hidup hanya sekali. Masih muda ya lakukan aja ya. Muda foya-foya, dewasa nakal mempesona, tua kaya raya, mati masuk surga. Kan begitu ya. Jadi gunakan masa mudamu. Oh, nggak kayak gitulah. Ya, hidup ini harus ada pengorbanan, pengabdian, dan berdampak ya, jadi berkat, karena kita mesti jadi teladan iman. Yang kedua ya, sekarang saya mau bicara closing statement dari sisi manajemen. Dari sisi maksud saya gini, dari sisi istilahnya gini, ya manajemen lah. Yang pertama, kalian anak muda harus punya integritas. Ya, itu yang paling penting. Setelah kalian tadi bicara tentang fondasi iman, pelayanan adalah ungkapan syukur, kalian
harus punya integritas. Ya. Seperti Paulus dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16 dikatakan, aku senantiasa menjaga nuraniku supaya tetap murni di hadapan Allah dan manusia. Artinya apa? Hati, pikiran, dan tindakan harus sejalan. Ya. Karena integritas itu penting dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan berkeluarga kita. Ya. Yang kedua, kamu harus tingkatkan kapabilitasmu. Ya. Bahwa kamu juga harus tingkatkan, berlatih untuk gunakan tangan, kaki, badan ini, tubuh ini untuk mengeksekusi apa yang jadi mimpimu. Ya, kapabilitasmu. Karena gini, karena banyak orang yang cuma mimpi, hanya berpikir, tapi mager, nggak mau mewujudkan. Jadi anak muda harus wujudkan mimpimu. 3 jenis orang Kristen. Yang pertama, ya, quitter. Orang Kristen tuh kadang-kadang belum bergerak udah berhenti. Yang kedua, camper. Baru jalan berapa lama mundur dari pelayanan. Yang ketiga, kita harus jadi achiever. Ya, kita harus menjadi orang yang achieve pada tujuan kita. Tujuan kita harus diwujud nyatakan. Jadi yang pertama integritas. Jadi dari bagian 2 nih. Bagian pertama adalah ungkapan syukur. Bagian 2 yang pertama adalah integritas. Ya. Yang kedua adalah kapabilitas tadi. Yang ketiga kapasitas. Dia harus mau tetap belajar. Ya, jangan puas dengan keadaannya sekarang. Dia harus mau belajar, supaya kompetensinya makin meningkat. Seperti IT, ada AI sekarang. Kita mesti belajar, ya. Komputer itu selalu berubah, ilmu hukum harus berubah karena undang-undangnya berubah terus. Anda harus mau belajar, harus relevan, kontekstual, ya. Itu. Yang keempat adalah, jadi satu saya ulang, integritas, kapabilitas, kapasitas. Yang keempat, Anda tetap mesti humanis. Anak muda sekarang banyak pakai handphone, nggak ada pakai headset, ya, nggak ada senyum. Kadang-kadang kalau dipanggil dia lupa, ya kan ya. Kadang-kadang kita kehilangan makna kebersamaan sebagai orang Kristen, karena anak-anak muda kita terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri di sekarang. Padahal salah satu kekuatan dari Tuhan Yesus adalah rangkulan kasih-Nya. Gitu, rangkulan kasih-Nya menghangatkan. Kita bisa menjadi kekuatan penyembuh dari Allah melalui Kristus, lalu kemudian itu dipercayakan kepada kita. Anda bayangkan ya, sekarang kita baru memperingati Pentakosta ya. Bagaimana kita itu diutus oleh Kristus, iya kan? Bagaimana Anda bayangkan murid-murid sukacita ketika Tuhan Yesus itu naik kan ke surga kan. Mungkin murid-murid itu dengan semangat bilang, menyala bangku, ya kan ya. Tuhan Yesus bilang, kasih ajar mereka, King, kasih ajar, beritakan, baptiskan, muridkan, ajarkan, siap dan semangat, ya. Tapi semangat itu harus dinyatakan dalam hal-hal yang komunikatif, humanis, hangat, merangkul. Ya, yang terakhir, setelah integritas, kapasitas, kapabilitas, kapasitas, humanis, yang kelima, anak muda kalau jadi pemimpin, dan ini untuk para pemimpin secara umum, jangan lupa untuk melakukan regenerasi. Jangan kita berpikir bahwa cuma kita yang bisa. Seorang pemimpin yang baik, dia pasti akan menciptakan pemimpin-pemimpin yang lain. Ya, sehingga pelayanan ini makin luas dan berkembang untuk memuliakan nama Tuhan dan memperluas kerajaan Allah. Jadi kalau saya bilang, ditanya apa yang menjadi closing statement, yang pertama dari sisi kerohanian, spiritualitas. Jadikan pelayanan itu sebagai ungkapan syukur. Yang kedua dari sisi manajerial ya, Anda harus berintegritas, tingkatkan kapabilitas, tingkatkan kapasitas, Anda harus humanis, dan jangan lupa kalau udah berhasil, Anda ciptakan pemimpin-pemimpin baru. Sebagaimana Kristus juga menciptakan pemimpin-pemimpin baru, para rasul, para murid, para rasul, para bapak gereja, dan sampai sekarang ini terjadi dalam hidup kita melayani di MPK. Iya. Puji Kira-kira Tuhan. kebanyakan nih. Terima kasih luar biasa Pak Johan hari ini berbagi, dan saya secara pribadi diingatkan kembali, dikuatkan, dan saya percaya Bapak Ibu di luar sana yang mendengarkan siaran pada hari ini diberkati. Mari semangat untuk terus melayani dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Satu lagi Ena. Silakan Pak. Terakhir ya. Iya.
Jangan dikira saya ngomong gini semangat terus saya nggak pernah nangis dalam pelayanan gitu ya. Ya. Pasti kita juga mengalami kesulitan dalam pelayanan, ada tantangan, ada Ya. cobaan, Ya. ada godaan dan lain-lain. Kita Ya. juga hadapi itu. Tapi sekali lagi kita mesti tetap bersandar kepada Tuhan ya, karena Amin. Yesus Kristus ada istilah unum necessarium. Apa itu unum necessarium? Menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat pelayanan dan kehidupan kita. Amin. Jadi kita bisa bersandar pada Dia dan kebaikan Tuhan akan terus menguatkan kita. Pak Johan, mohon kesediaan Bapak untuk mengucap syukur atas pelayanan kita hari ini. Ya. Silakan. Baik. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Ya. Kami menyadari dalam segala keterbatasan kami, kemurahan Tuhan selalu berlaku. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memakai kami pribadi lepas pribadi untuk melayani Tuhan. Hari ini kami boleh bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyempurnakan langkah layan kami. Tuhan memberikan hikmat kepada setiap orang yang Tuhan utus, secara khusus di pelayanan di MPK. Kami berjuang untuk peningkatan kualitas pendidikan Kristiani. Mampukan kami ya Tuhan, ajarkan kami untuk tidak mundur dan pantang menyerah untuk setiap halangan yang kami hadapi, karena kami percaya bahwa bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ketika kami berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan menguatkan kami, memampukan kami, bahkan mempromosikan pelayanan kami pribadi lepas pribadi, MPK secara khusus untuk semakin bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah ikatan damai sejahtera, kami akan terus bersama-sama untuk melayani dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian bersama keluarga terkasih sebagai basis pelayanan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu Saudara yang sudah mengikuti live streaming dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, Task Force Doa dan Konseling yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Dan kita akan ketemu kembali di Sabtu yang mendatang dengan Bapak Ibu tokoh pendidikan Kristen dari Majelis Pendidikan Indonesia, akan digilir semuanya. Dan kita akan mendengarkan penguatan melalui kesaksian pengalaman yang akan dibagikan oleh Bapak Ibu pengurus MPK. Saya Benalia Hulu dari MPK dan Bapak Johan Tumanduk dari Ketua Bidang 3. Dan teman-teman yang ada di belakang layar mengucapkan terima kasih, mohon undur diri. Shalom, Tuhan memberkati.